Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pengeksporan dan pengimporan. Yuk kita langsung mulai materinya. Nah, dalam kegiatan pengimporan dan pengeksporan ini yang pertama kita harus menentukan dulu kriteria keputusan pemasok. Tidak ada peraturan sederhana yang menuntun keputusan pemasok. Bahkan, keputusan ini menciptakan salah satu keputusan yang paling kompleks dan penting yang dihadapi oleh perusahaan global. Ada 6 faktor yang harus dipertimbangkan dalam membuat keputusan mengenai pemasok. Nah, ini yang pertama ada faktor biaya dan kondisi. Ini faktor biaya itu merupakan lahan, tenaga kerja, dan modal. Tenaga atau sumber daya manusia termasuk biaya pekerja di setiap tingkat, manufaktur dan produksi, profesional dan teknis, serta manajemen. Biaya tenaga kerja langsung dalam bidang industri dasar sekarang ini berkisar dari $0,5 per jam di negara berpendapatan rendah sampai $6 hingga $20 per jam di negara yang berpendapatan tinggi. Kemudian yang kedua, logistik. Nah, ini secara umum semakin jauh jarak antara sumber produk dan pasar sasaran, semakin besar waktu penundaan untuk penyerahan dan semakin tinggi biaya transportasi. Namun, inovasi dan teknologi transportasi yang baru dapat mengurangi waktu dan biaya. Kemudian yang ketiga, infrastruktur negara. Untuk menawarkan pengaturan yang menarik dalam pengoperasian pabrik, infrastruktur negara perlu dikembangkan secara memadai untuk mendukung pengoperasian pabrik. Infrastruktur yang diperlukan akan bervariasi dari perusahaan yang satu ke perusahaan yang lain. Namun, infrastruktur ini tuh masuk ke dalam minimal termasuk daya listrik, transportasi, komunikasi, pemasok jasa dan komponen, cadangan tenaga kerja, aturan sipil, dan pemerintah yang efektif. Kemudian, resiko politik. Ini adalah suatu perubahan dalam kebijakan pemerintah yang akan berdampak kebalikan pada kemampuan perusahaan untuk beroperasi secara efektif dan menghasilkan laba, menghambat investasi dalam menetapkan pemasok lokal. Semakin rendah tingkat risiko politik, semakin kecil kemungkinan seorang investor akan menghindari sebuah negara atau pasar. Kesulitan menilai risiko secara proporsional berbanding terbalik dengan tingkat perkembangan ekonomi. Semakin terbelakang perkembangan sebuah negara, semakin sulit untuk memperkirakan risiko politik. Risiko politik dari negara triad seperti amat terbatas jika dibandingkan dengan negara praindustri yang belum berkembang. Kemudian ada akses pasar. Ini adalah salah satu faktor yang menentukan lokasi fasilitas produksi adalah melalui akses pasar. Bila sebuah negara atau kawasan memutuskan untuk membatasi akses demi neraca pembayaran atau karena alasan yang lain, mungkin perlu untuk menetapkan fasilitas produksi dalam negara itu sendiri. Selanjutnya, kurs mata uang asing. Nah, ini ketika memutuskan di mana menempatkan aktivitas industri, biaya industri yang dipasok oleh sebuah sumber negara sebagian akan ditentukan oleh kurs mata uang asing yang paling lazim untuk mata uang negara tersebut. Nah, ini kurs demikian mudah berubah, sehingga bagi kebanyakan perusahaan lebih baik berhati-hati untuk diversifikasi lokasi produksi. Kapanpun apa yang dahulunya merupakan lokasi yang menarik untuk produksi mungkin menjadi kurang menarik karena fluktuasi mata uang. Kemudian aktivitas organisasi ekspor. Ekspor menjadi semakin penting karena perusahaan di seluruh belahan dunia ini meningkatkan usaha-usaha pemasokan dan melayani pasar yang berlokasi di luar batas negara. Bahwa ekspor merupakan proses perkembangan yang berdasar yang dapat dibagi dalam tahapan yang berbeda. Nah, ini tahapannya. Yang pertama, perusahaan tidak bersedia mengekspor. Perusahaan itu bahkan tidak bersedia
untuk mengisi pesanan yang tidak diminta. Hal ini mungkin karena anggapan tidak punya waktu, mungkin perusahaan terlalu sibuk untuk mengisi pesanan, atau apatis, atau juga kurang pengetahuan. Yang kedua, perusahaan menyimpan pesanan ekspor yang tidak diminta tetapi tidak mengejar ekspor yang tidak diminta. Perusahaan seperti ini biasanya menjadi calon penjual ekspor. Ketiga, perusahaan menjajaki kelayakan untuk mengekspor, tapi ini mungkin melompati tahap. Kemudian yang keempat, perusahaan mengekspor ke satu atau beberapa pasar dengan dasar coba-coba. Yang kelima, perusahaan adalah pengekspor berpengalaman ke satu atau beberapa pasar. Yang keenam, setelah berhasil, perusahaan mengejar pemasaran dengan fokus negara atau wilayah berdasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya, semua negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari, semua negara yang tidak memerlukan transportasi lewat air, dan sebagainya. Yang ketujuh, perusahaan mengevaluasi potensi pasar global sebelum menyaring pasar sasaran terbaik untuk dimasukkan dalam strategi dan rencana pemasaran. Semua pasar baik domestik maupun internasional dianggap sama pentingnya untuk diperhatikan. 3. Kebijakan nasional yang mengatur ekspor impor. Ini kebijakan impor. Ada pengenaan bea masuk. Ini barang impor yang masuk ke dalam negeri dikarenakan bea masuk yang tinggi, sehingga harga jual barang impor menjadi mahal. Hal ini dapat mengurangi hasrat masyarakat membeli barang impor, dan produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk impor. Kemudian yang kedua ada kuota impor. Ini suatu kebijakan untuk membatasi jumlah barang impor yang masuk ke dalam negeri. Dengan dibatasinya jumlah produk impor mengakibatkan harga barang impor tetap mahal dan produk dalam negeri dapat bersaing dan laku di pasar. Mengendalikan devisa. Ini dalam pengendalian devisa ini, jumlah devisa yang disediakan untuk membayar barang impor dicatat dan dibatasi sehingga importir mau tidak mau juga membatasi jumlah barang impor yang akan dibeli. Substitusi impor. Kebijakan mengadakan substitusi impor ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri dengan mendorong produsen dalam negeri agar dapat membuat sendiri barang-barang yang diimpor dari luar negeri. Devaluasi. Kebijakan berupa devaluasi merupakan kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Nah, ini misalnya 1 US dollar ini seharga 8.000 menjadi harga 10.000. Nah, dengan adanya devaluasi ini menyebabkan harga barang impor menjadi lebih mahal dihitung dengan mata uang dalam negeri, sehingga akan mengurangi pembelian barang impor. Selanjutnya adalah kebijakan ekspor. Yang pertama, diversifikasi ekspor merupakan menganeka-ragaman barang ekspor dengan memperbanyak macam dan jenis barang yang diekspor. Misalnya, negara Indonesia awalnya hanya mengekspor tekstil dan karet, kemudian menambah komoditas ekspor seperti kayu lapis, gas LNG, rumput laut, dan sebagainya. Diversifikasi ekspor dengan menambah macam barang diekspor ini dinamakan diversifikasi horizontal, sedangkan diversifikasi ekspor dengan menambah variasi barang yang diekspor seperti karet diolah dahulu menjadi berbagai macam ban mobil dan motor, atau kapas diolah dulu menjadi kain lalu diproses menjadi pakaian. Nah, diversifikasi ini disebut dengan diversifikasi vertikal. Yang kedua adalah subsidi ekspor. Subsidi ekspor diberikan dengan cara memberikan subsidi atau bantuan kepada eksportir dalam bentuk keringanan pajak, tarif angkutan yang murah, kemudahan dalam mengurus ekspor, dan kemudahan dalam memperoleh kredit dengan bunga yang rendah. Yang ketiga, premi ekspor. Untuk lebih menggiatkan dan mendorong para produsen dan eksportir, pemerintah dapat memberikan premi atau insentif. Misalnya, penghargaan atas kualitas barang yang diekspor, pemberian bantuan keuangan dari pemerintah kepada pengusaha kecil dan menengah yang orientasi usahanya ekspor. Yang keempat, devaluasi.
Devaluasi merupakan kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Dengan kebijakan devaluasi akan mengakibatkan harga barang ekspor di luar negeri lebih murah bila diukur dengan mata uang asing, dolar, sehingga dapat meningkatkan ekspor dan bisa bersaing di pasar internasional. Yang kelima, meningkatkan promosi dagang ke luar negeri. Pemasaran suatu produk dapat ditingkatkan dengan mempromosikan produk yang akan dijual. Untuk meningkatkan ekspor ke luar negeri, maka pemerintah dapat berusaha dengan melakukan promosi dagang ke luar negeri. Misalnya dengan mengadakan pameran dagang di luar negeri agar produk dalam negeri lebih dapat dikenal. Yang keenam, menjaga kestabilan nilai kurs rupiah terhadap mata uang asing. Kestabilan nilai kurs rupiah terhadap mata uang asing sangat dibutuhkan oleh para importir dan pengusaha yang menggunakan produk luar negeri untuk kelangsungan usaha dari kepastian usahanya. Bila nilai kurs mata uang asing terlalu tinggi, membuat para pengusaha yang bahan baku produksinya dari luar negeri akan mengalami kesulitan karena harus menyediakan dana yang lebih besar untuk membiayai pembelian barang dari luar negeri. Akibatnya harga barang yang diproduksi oleh pengusaha tersebut menjadi mahal. Nah, hal ini dapat menurunkan omset penjualan dan menurunkan laba usaha, yang akhirnya akan mengganggu kelangsungan hidup usahanya. Yang ketujuh, mengadakan perjanjian kerjasama ekonomi internasional. Nah, ini dapat membuka dan memperluas pasar bagi produk dalam negeri di luar negeri, serta dapat menghasilkan kontrak pembelian produk dalam negeri oleh negara lain. Misalnya perjanjian kontrak pembelian LNG, liquid natural gas Indonesia yang dilakukan oleh Jepang dan Korea Selatan. Memilih ekspor. Nah, yang pertama, menciptakan profil produk pasar. Jadi, keputusan untuk terlibat dalam pemasaran ekspor harus didasari pada sejumlah kriteria, termasuk ukuran pasar potensial, aktivitas pesaing, dan seluruh masalah bauran pemasaran seperti harga, distribusi, dan promosi. Nah, langkah pertama dalam memilih pasar ekspor adalah menetapkan faktor-faktor kunci yang mempengaruhi penjualan dan kemampuan menghasilkan laba dari produk yang dipertanyakan. Bila sebuah perusahaan memulai untuk yang pertama kalinya dalam mengekspor, maka profil produk pasar harus didasarkan pada pengalamannya di pasar dalam negeri. Nah, yang kedua, ada kriteria pemilihan pasar, lalu mengunjungi pasar potensial. Nah, berikut kriteria pemilihan pasar. Terdapat potensi pasar, lalu pertimbangan akses pasar untuk pengimpor, biaya pengiriman, menilai tingkat dan mutu persaingan di pasar potensial, kecocokan produk, dan yang terakhir adalah servis. Pertimbangan akses pasar. Pertimbangan akses pasar merujuk pada semua kondisi yang berlaku untuk memasukkan barang yang dibuat di luar negara pembeli. 4 kategori utama yang harus dipikirkan adalah biaya masuk impor, larangan atau kuota impor, peraturan pertukaran mata uang asing, dan pengaturan preferensi. Pengertian pertimbangan akses pasar merujuk pada semua kondisi yang berlaku untuk memasukkan barang yang dibuat di luar negara pembeli. Nah, 4 kategori utama yang harus dipikirkan adalah biaya masuk impor, terus yang kedua adalah larangan atau kuota impor, terus peraturan pertukaran mata uang asing, dan pengaturan preferensi. Kode penilaian pabean.
Nah, ini adalah berbagai tipe bea ya. Yang pertama ada bea ad valorem. Nah, bea ad valorem ini sendiri adalah pajak yang dihitung berdasarkan dari nilai sebuah transaksi. Terus berikutnya ada bea spesifik. Nah, bea spesifik ini sendiri adalah bea yang dikenakan berdasarkan satuan barang. Berarti ini berdasarkan jumlah barang. Nah, untuk menghitung bea spesifik ini sendiri adalah jumlah satuan barang dikalikan dengan tarif pembebanan bea masuk. Terus yang ketiga ada bea alternatif. Terus yang keempat ada bea gabungan atau bea campuran. Nah, bea gabungan atau bea campuran ini sendiri dipergunakan jika yang spesifik dan ad valorem harus diganti dari barang yang sama. Terus yang kelima ada bea anti dumping. Nah, bea anti dumping ini sendiri adalah bea yang dikenakan untuk barang impor di mana harga ekspor produk tersebut lebih rendah dari harga pasar domestik. Terus yang keenam ada bea kompensasi. Ini adalah bea pengganti ya. Terus ada biaya impor lain-lain. Yang pertama ada pungutan impor variabel. Nah, pungutan impor variabel ini sendiri adalah pungutan terhadap impor yang menaikkan harganya ke tingkat setidaknya setinggi harga domestik. Terus yang kedua ada bea tambahan impor sementara. Yang ketiga ada pajak impor pengganti. Organisasi ekspor. Nah, ini ada macam-macam organisasi ekspor. Yang pertama ada perwakilan pasar langsung, berarti ini adalah organisasi pasar. Terus yang kedua ada perwakilan independen, ini adalah organisasi non pasar. Terus yang ketiga ada pemasaran dengan membonceng. Terus yang berikutnya ada organisasi di negara manufaktur. Terus berikutnya ada organisasi ekspor milik sendiri, berarti ini organisasi ekspor yang dimiliki oleh satu negara. Terus yang berikutnya ada organisasi ekspor independen eksternal. Terus yang berikutnya ada organisasi di negara pasar. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kurang lebihnya kita mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau ada pertanyaan, klik di komen bawah ya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.